وشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita lanjutkan masalah berikutnya. Hal tafturul mar'ah yang masalah haid kemarin sudah ya. Kalau masalah mencicipi makanan sudah. Hukum ini belum ya, hukum nukhamah, nelan lendir. Masalah ma hukmun nukhamah, hal tuftirus saim amla. Apa hukum nelan lendir itu, dahak ya. Jorok tapi hukum fikih ini. Jadi dia dikeluarkannya sampai di mulutnya, baru ditelannya lagi. Ya, alhamdulillah. Ya. Makan apa? Makan es cendol. Al-jawab. Yajuzu lis-shaim iqtila'an nukhamah min dimaghihi aw batinihi aw labdhihi. Diperbolehkan, ya. Artinya apa? Tidak membatalkan puasa orang yang dia langsung nelan. Jadi dia itu kan nukhamah itu dia dari bagian dimag, bagian kepala atau di otak, dekat dengan otak, bukan di otaknya. Bahaya kalau nukhamahnya di otak semua, bahaya. Ya, jadi dari atas kepala kemudian dia telan langsung, belum ke mulut, ya, maka dia katakan boleh. Kalau dari kepala itu. Fa in nazalat min dimaghihi wa wasalat haddadz zahir. Kalau dia sudah sempat ke bagian mulut, ya, bagian mulut itu yang di dalam ini, kemudian ditelannya, maka apa? Maka itu yang membatalkan. Jadi kalau wasalat haddadz zahir minal fam falyaqta'ha. Kalau sudah sampai bagian mulut ini, maka hendaknya dia buang. Wal yamujjaha, hendaknya dia diludahinya, ludahkannya, in amkan, kalau memungkinkan. Fa in tarakaha ma'al qudrah, kalau dia bisa diludahkan padahal dia mampu, ala dzalika, untuk itu, fa wasalat ilal jawf, kemudian masuk sampai ke kerongkongan, aftara alal asah, itu membatalkan puasanya berdasarkan pendapat yang paling sahih. Kama fil minhaj lin Nawawi, sebagaimana di kitab Minhaj Imam An-Nawawi. Amma in lam yatamakkan ila labdhiha, adapun kalau tidak mampu dia diludahkannya, ya, dia sudah apa, sudah hampir masuk, mau diludahkannya tidak bisa sudah, ya, maka tidak membatalkan. Jadi masalah seperti itu, ya, dia hukum fikih. Meskipun ada ini ya, menjijikan, ya, tapi hukum fikih seperti itu dikaji semuanya. Jangan ditanya misalkan apa hukum nelan lendir, jorok, ya, nelan lendir hukumnya jorok. Jorok itu tidak masuk hukum fikih, itu sifat, ya, sifatnya jorok. Tapi apa, hukum fikihnya batal puasa atau tidak, mubah atau makruh atau haram. Ya, sama dengan hukum ngupil. Apa hukum ngupil? Jorok. Itu bukan hukum, ya, itu sifat, ya. Kalau hukum itu boleh atau tidak. Masalah hal iktila' al-lu'ab yuftir, jazakallah khairan, jazakallah kulla khairan. Hukum nelan liur, ya. Al-jawab ibtila'ul lu'ab awir riq, nelan liur itu atau semisal liur itu la yuftir bil ijma', tidak membatalkan dengan kesepakatan para ulama. Kama qala An-Nawawi, sebagaimana yang
Tuturkan Imam An-Nawawi, idza kana 'alal 'adah, karena itu termasuk apa? Termasuk kebiasaan orang. Kalau dia kebiasaan yang dia tidak bisa dihindari, sulit dihindari, maka tidak membatalkan. Li'annahu ya'surul ihtirazu minhu, karena dia sulit dihindari. Beneran liur, siapa yang dia mau setiap ada liur dibuang, setiap ada liur dibuang, itu sulit. Ya, itu sulit. Ya. Kata para ulama Syafi'iyah, hatta dikumpulkannya liurnya, kumpulkannya sampai penuh mulutnya ini, ditelannya, ya, hilang hausnya, maka itu tidak membatalkan, ya, tidak membatalkan. Yang penting tidak dicampur susu ya, dicampur susu ya. Apalagi ada kornetnya, waduh. Masalah. Hal bukhur yuftir shaim. Bukhur, tahu bukhur? Bukhur itu dupa. Kalau orang-orang Arab suka itu kan ya, bukhur. Di tempat antum masih? Kalau mana ini Arab yang satunya? Pembanding. Mana? Antum tempat antum tahu bukhur enggak? Enggak tahu. Ya. Pura-pura aja tahu biar enggak ditahu KW, ya. Kalau apa? Kalau orang Arab itu suka bukhur. Bukhur itu dari kayu gaharu atau semisalnya. Kayu gaharu rata-rata dari Indonesia datangkan. Kayu gaharu mahal ya. Kayu gaharu itu mahal. Itu ada yang dapatkan kayu gaharu, enggak sengaja dia di tengah hutan, ternyata ditawar berapa dengan orang Arab, ditawar 1 miliar satu pohon, ya, kayak mendadak dia. Akhirnya dia geluti, sekarang dia jadi motivator semisal itu, jadi peternak budidaya untuk gaharu. Jadi miliarder dia gara-gara tidak sengaja ketemu kayu, ketemu apa, pohon, ya. Itu coba cari di hutan Lolong Rozak ya, barangkali ada kayu gaharu, ya. Itu mahal itu. Karena di Arab sana itu dijadikan untuk menerima tamu, itu semua ruangan. Jadi dia pernah lihat kayu gaharu? Ya, itu dibakar, ya, kemudian ditaruh di tempat kayak dupa, baru dikelilingkan. Nanti diasap. Asapnya itu harum. Ya, itu harum, jadi semua ruangan harum. Ya, harum. Dan itu juga bagus untuk pernafasan, bagus. Meskipun asap bagus itu. Ya. Untuk pakaian, dia untuk mewangikan pakaian hari Jumat itu, setiap hari Jumat ada pakai bukhur. Ya, itu kalau di Arab sana, kalau orang-orang kaya mereka tanya, ada tidak bukhur atau gaharu Indonesia yang paling mahal katanya. Ya, dia bukan cari yang paling bagus, yang paling mahal. Ya, ada yang harga 1 miliar. Ya, ini saya bayar. Ya, dia bayar cash langsung. Jadi kalau ketemu kayu dia harum, itu kayu gaharu namanya. Ya. Nah, itu hukumnya apa? Apakah asapnya itu kalau misalkan kita hirup, itu kan orang-orang hirup, itu membatalkan atau tidak? Maka Syekh membedakan di sini. La ba'sa an yatatayyab shaim bil bukhur fi thawbihi wa badanihi. Kalau untuk kita jadikan parfum boleh. Di pakaian, di badannya, itu kalau sudah dia kena badan, itu harum badan kita. Kenapa? Karena dia bisa masuk ke pori-pori, ya. Ke pori-pori itu bisa masuk asap. Oleh karena ada penelitian kalau kita itu mau menghilangkan atau menyembuhkan penyakit kanker, itu bisa dengan asap seperti itu, ya. Walau alam dengan gaharu atau dengan semisalnya. Maka boleh kalau untuk parfum. Tapi kalau dia dihirup terus, maka itu ada khilaf di kalangan para fuqaha, ya. Wal khilafu mabni ala annahu hal huwa ain am athar. Dia khilafnya itu karena dia berselisih para ulama, apakah dia hitungannya ain, benda, ya, benda yang bisa kelihatan, yang dia bisa dipegang, atau athar, hanya sekedar rasa atau sekedar wangi saja, ya, wangi saja. Maksudnya ain dengan athar itu, kita kalau makan permen karet, permen karetnya itu ain namanya. Adapun yang minnya itu namanya athar, paham? Ya, rasa minnya itu athar, bukan rasa manisnya ya, minnya itu. Antum gosok gigi, itu yang odolnya itu ain, ya. Yang kayak menyegarkannya itu athar namanya.
Itu athar. Ya, itu perbedaan ain dengan athar. Nah, mereka berselisih asap bukhur ini. Itu kan banyak itu, bukan kayak asap rokok. Itu sedikit asap rokok. Kalau ini banyak dia, banyak. Jadi membatalkan atau tidak? Ada yang mengatakan membatalkan karena dia ain. Ada yang mengatakan tidak membatalkan karena dia athar. Kalau mazhab Syafi'i itu membolehkan. Ajazahu fi tuhfatil muhtaj li Syafi'iyah. Ya, dalam kitab Tuhfah al-Muhtaj itu disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar bahwasanya al-imsaku an wusulil ain ila ma yusamma jawfan. Di antara hal-hal yang dia wajib adalah menahan diri dari memasukkan benda ke dalam jauf, kerongkongan. Li'anna fa'il dzalika yusamma mumsikan. Karena orang yang dia memasukkan benda ke dalam kerongkongannya, tenggorokannya itu tidak dikatakan berpuasa. Bi khilaf usulil athar, berbeda dengan orang yang dia memasukkan athar, ya. Nah, athar ini mau diterjemahkan apa? Ya, diterjemahkan athar kalau yang seperti ini. Nanti diberi penjelasan athar itu ini, ya. Ain itu. Ya, jadi kalau misalkan antum suatu saat mengajar seperti itu, ya. Athar. Kalau athar dicari di kamus pengaruh, antum lihat. Athar itu pengaruh, ya, rasa, bau, wangi. Nah, ini mau diterjemahkan apa itu? Maka dibilang kalau sampai athar ke dalam kerongkongan, athar itu maksudnya tadi itu, yang dia berupa wangi-wangian, harum, ya, atau warna. Kat'um seperti rasa makanan, warrih seperti wangi-wangi makanan atau bukhur tadi itu. Ya. Dengan dia cium, bisyammi, dengan dia cium, dengan dia hirup, ya, itu tidak membatalkan. Wa mithlu dukhul ad-dukhan, semisal itu juga kalau masuk asap, ya. Nahwil bukhur, semisal al-bukhur ilal jawf, bukhur termasuk ke dalam kerongkongannya. Wa in ta'ammada fatha famihi qasdan lidzalik, meskipun dia sengaja buka mulutnya untuk apa? Masuk asap itu ke dalam mulutnya. Itu kalau bukhur diperbolehkan, tidak membatalkan puasa. Beda kalau rokok membatalkan puasa. Nah, kalau rokok itu syurbud dukhan, orang yang minum asap itu batal puasanya. Kalau ini tidak. Masalah. Ma hukmu rasyul utur fi nahar Ramadan? Apa hukumnya kita pakai banyak wangi-wangian? Pakai banyak wangi-wangian di siang Ramadan, ya, supaya bisa menghirup. Kalau orang hirup wangi-wangian itu kan dia rasa segar dia. La haraj ala saim an yashumul utur. Enggak masalah orang yang dia puasa dia mencium wangi-wangian. Orang di sana, ya, di Yaman itu perkara-perkara seperti ini ditanyakan. Padahal tidak mempengaruhi puasa. Maksudnya orang-orang yang dia belajar 1-2 kitab dia sudah tahu hukumnya. Di sana, ya, dia orang Arab, bapaknya juga orang Arab, bukan KW. Dia tanya lagi masalah-masalah yang seperti ini. Nah, ini di Arab sana. Yang dia ndak bisa baca kitab itu banyak, ya. Yang dia bisa baca kitab itu banyak. Ndak tahu i'rab apalagi, ya, lebih banyak lagi. Wala yadurru dzalika shaum, ya. Karena anak pernah masuk ke tempat pelajarnya orang Yaman di Ma'rif sana, di Hadar Hadis. Satu sakan anak tanya, kalian ya ma'syarul Arab, ya, i'rab ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Kafah apa i'rabnya? Satu pun tidak ada yang bisa. Semuanya itu orang Arab itu. Padahal itu pelajarnya yang tidak ada yang bisa. Akhirnya anak buka pelajaran bahasa Arab waktu itu. Kita belajar. Antum Arabi sekarang ya Abdurrahman. Kami ajnabi katanya. Ya. Jadi tidak semua orang Arab itu berilmu, ya. Ada yang dia seperti Abu Jahal, banyak. Ya. Tapi insyaallah kalau Farhan ini Arab yang ini solihin, ya, Ahlus Sunnah, ya. Al-jawab. Jadi tidak mengapa, ya. Wala yadurru dzalika shaum li'annahu athar wa laysat 'ainan. Karena itu
bukan ain, dia cuman athar saja. Wa makna som, makna puasa, kita disuruh puasa itu adalah al-imsaku an wusuli ainin ilal jauf, menahan diri dari masuknya ain, benda. Meskipun hanya sekedar sekedar apa itu kalau kita habis makan daging, tusukan gigi. Tusukan gigi itu ada bekas sisanya, ada yang patah kecil, kemudian masuk ke dalam kerongkongan kita, itu membatalkan meskipun tidak mengenyangkan. Jadi mereka tidak mensyaratkan harus kenyang, harus hilang hausnya, enggak ya. Ada kelereng masuk, batal ya, batal. Dia misalkan jalan ya, masuk lalat ke mulutnya, masuk lalat, mau dikeluarkannya telan sekalian, itu batal. Karena apa? Karena ain ya. Di sana di Yaman itu kalau musim dingin banyak nyamuknya, kalau musim panas banyak lalatnya ya. Jadi ya alhamdulillah, makhluk Allah. Jadi kalau syekh itu ngajar pakai ya talassam, dia tutup mulutnya ya, dia tutup mulutnya. Tapi kalau kadang-kadang kan dia apa? Harus dibuka ngomong, kadang masuk lalat ya. Udah terlanjur. Nggak bisa dikeluarkan, dia terbang di dalam kan, akhirnya terlana sekalian ya. Itu pemandangan biasa seperti itu ya. Sayangnya kita nggak tahu kapan masuknya. Kalau tahu kita rekam ya, rekam biar masuk apa, keajaiban dunia. Yang ajibnya itu anak kecil di sana itu kalau sudah ini ingusan, biasalah anak kecil ya, itu penuh mukanya itu dengan lalat, penuh ya. Lalat di sini sampai kita itu melihat ya, ada anak kecil Ahmad namanya atau tetangga itu ya, Ahmad itu banyak lalat, dia biasa saja senyum aja dia gitu. Karena saking terbiasanya ya. Kalau kita kan risih, kita pakai kelambu di sana. Kalau orang Arab enggak pakai kelambu ya, Allah dia bilang ya. Itu ajibnya orang Yaman itu. Tapi apa, hatinya lembut mereka, Masya Allah. Kalau diajak jihad terdepan mereka ya, enggak takut. Kalau kita dengar petasan udah lari ya. Jadi ajib di sana itu. Orang Yaman itu anak kecilnya itu dengan wanita malu sekali. Malunya luar biasa, bukan dibuat-buat, memang sudah fitrahnya. Jadi kalau lihat wanita enggak berhijab, malu sekali. Yang berhijab saja malu mereka. Jadi mereka seperti itu ya. Kalau misalkan antum tanya anak kecil ya, yang mungkin kayak si Hudzaifah, kayak si Azmi itu ya. Jadi kalau ditanya, kamu siap tidak jihad? Dia bilang, saya kalau jihad saya maunya jadi panglima katanya. Ya, saya siap jadi panglima. Kalau enggak panglima enggak katanya. Ya, itu orang Yaman seperti itu. Mereka punya apa? Punya prinsip hidup, sulit digoyahkan ya. Makanya prediksi masyayikh nanti perang akhir zaman itu yang terbanyak itu dari Yaman, yang terbanyak ya, dan itu kelihatan dari sekarang sudah kelihatan ya. Dari Yaman banyak, dari Saudi itu ya, wallah alam. Kalau melihat keadaan sekarang, mereka banyak terbiasa dengan glamor, dengan kehidupan yang ini, keluar orang-orang nifak, orang-orang munafik itu banyak. Itu perkataan masyayikh ya. Dan kalau kita melihat cerita dari teman-teman juga yang pernah ke sana dari Yaman itu, betul seperti itu. Nah, nggak tahu kalau dari Indonesia ya, dari Indonesia antum siapkan mental. Kenapa? Karena 5-10 tahun ke depan ini kemungkinan akan ada huru hara. Kita nggak tahu ya, itu prediksi sudah lama. 6. Siapkan mental. Jadi apa? Jadi tidak mengapa kalau dia menggunakan wangi-wangian, dia hirup wangi-wangian, tetapi hirup wangi-wangian pahami, hukumnya dalam mazhab Syafi'i itu makruh. Ya. Hukumnya menghirup wangi-wangian itu makruh hukumnya. Kenapa? Itu termasuk bagian dari syahwat. Ya. Dalam mazhab Syafi'i semua yang berbau syahwat itu dihindari. Ya. Semua yang berbau syahwat itu dihindari karena bisa mengurangi pahala puasa. Wa ammal bukhur, kata Syekh, idza kana lahu ain au jurm fala yastanshiquh.
wala yudkhiluhu ila jawfih. Adapun kalau bukhur yaitu berupa asap kayu gaharu tadi itu, kalau dia ada ainnya itu karena dia berupa bubuk, jadi terhirup dengan bubuk-bubuknya itu, maka jangan sampai kita hirup, jangan sampai masuk ke tenggorokan, karena itu membatalkan berdasarkan riwayat Nabi yang umum, baligh fil istinsyaqi illa an takun shaiman. Ya, kalian mubalaghahlah, yaitu masukkan air sampai ke ujung bagian mulut atau hidung ketika berwudu, kecuali kalau kalian kondisinya puasa, maka jangan, karena itu membatalkan. Masalah, ya Syekh, imra'ah akalat wa hiya nasiyah, ma hukum saumiha. Ini kan sudah ini, ya, al-jawab sudah ya. Man nasiya wa shaim fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Masalah, taquluna innan nukhamah idza wasat ila haddidz zahir tuftir shaim. Ya, antum mengatakan bahwasanya lendir atau dahak itu kalau masuk ke bagian zahir dari mulut, ya, zahir dari mulut ini yang setelah lidah kecil di dalam mulut itu haddudz zahir namanya. Itu membatalkan puasa kalau ditelannya. Ya, dia tanya apa itu haddudz zahir dan apa patokannya. Ya sudah, kita jawab. Ya. Imam Nawawi mengatakan, kita nukil di sini jawabannya. Imam Nawawi mengatakan dalam Minhaj, falau nazalat nukhamah, kalau nukhamah itu dahak itu turun, dia jatuh dari atas ini, ya, dari bagian dekat otaknya, wa hasalat fi haddidz zahir, dan sampai ke bagian zahir mulut, falyaqta'ha, hendaknya dia apa? Langsung putus dengan dikeluarkannya. Ya. Fa in tarakaha ma'al qudrah fa wasalat al-jawf aftara fil asah. Kalau dia tidak melakukan itu, maka batal puasanya. Wa haddudz zahir huwa makhrajul ha. Haddudz zahir itu adalah makhraj keluarnya ha. Keluarnya ha di mana, Afif? Keluarnya ha, makhrajul ha. Hah? Dia di bagian dalam sini ya? Atau di atas depan lagi? Tengah, di sini. Kalau kita masukkan jari ini, ini sampai ndak ini, ujung jari ini ke bagian itu, ndak tahu, ndak sampai, ndak sampai atau ndak tahu, ndak sampai. Hah? Di bagian sini atau situ, di atas sini atau situ, di belakang. Hah? Makhrajul ha. Hah? Ha. Ya, bagian belakang ya. Ya. Itu makhraj. Ya. Jangan panjang-panjang. Bahaya itu, ya. Jangan di makhraj ha, bukan ha. Itu haddudz zahir. Ini dari mana mereka mengambil? Ini mereka mengambil dari makna bahasa. Ya, makna bahasa. Makna bahasa itu kalau orang tidak paham bahasa Arab, dia tidak tahu bagaimana cara, dari mana ini. Tidak ada Nabi SAW mengatakan kalau nukhamah masuk ke haddudz zahir, yaitu makhraj ha, batal. Tidak ada seperti itu. Ya, tidak ada. Kalau apa? Kalau seperti itu tidak perlu mujtahid. Semua siapapun yang bisa bahasa Arab, tahu terjemahnya, bisa dia pahami syariat. Oleh karenanya ada orang khusus yang dia ahlus syariah, yaitu kalangan mujtahidin yang paham bahasa Arab. Dan yang seperti ini banyak sekali di kitab-kitab fikih. Ya, banyak sekali di kitab-kitab fikih tidak ada dia riwayat secara khusus. Kalau cari riwayat secara khusus itu kalau zahiriyah, ya seperti itu dia. Masalah, hal yuftir al-bukhakh lis-shaim. Bukhakh itu apa itu? Oksigen, apa namanya itu kalau orang ini? Kalau inhaler ya. Inhaler ya, yang itu untuk orang asma, ya itu. Ya, Azmi pernah pakai itu kan? Dia dingin atau dia ini hangat atau dingin atau enggak ada rasanya? Dingin. Dia itu ada cairannya, ada airnya atau enggak ada? Atau cuman sekedar kayak apa? Angin.
Hah? Nggak pernah ngemat. Oh, nggak pernah dicermati. Nggak pas di ini di itu rasanya rasa air atau rasa angin. Rasa aneh. Kayak angin, bukan air. Nah, ya kayaknya itu angin, kayaknya itu oksigen kan, bukan ini ya. Oksigen. Jawabannya apa jawabannya itu? Hah? Pakai inhaler itu. Inhaler betul ya namanya? Anda tahu namanya sih. Ya, yang jelas itu untuk orang asma itu dipencet, dia nanti apa? Bikin plong, bikin kita bernafasnya lebih ringan. Ya. Maka itu jawabannya la yuftirul bil bukhakh alladhi huwa oksigen wa gaz. Dia tidak batal puasanya kalau dia menggunakan yang tadi itu inhaler itu, karena dia dari oksigen dan gas saja, ya, bukan apa, bukan berupa ain, ya, tidak ada oksigen itu ain, tidak benda abstrak atau dia benda padat, ya, benda abstrak itu yang diambilin ini angin, ya, itu ndak bisa dia apa, ndak bisa dipegang, ndak bisa dimakan, ya, ndak bisa, ya, itu namanya benda abstrak atau ain atau athar. Nah, itu dia tidak membatalkan kalau seperti itu. Yusta'mal li tawsi' asyarayin ar-ri'atain 'inda dhiqin nafs, yang digunakan untuk memperbesar memperluas jalur pernafasan ketika sedang asma. Ya. Li'annahu innama yakun fil fam wa la yasil jurmuhu ila al-halq aw al-jawf. Karena itu cuman dia sampai ke mulut saja, tidak masuk sampai ke dalam. Ya, itu alasannya. Kalaupun dia berupa ain, tidak masuk sampai ke dalam. Amma idza kana fi ayan tasil ilal ma'idah fa innahu la yajuz isti'maluhu. Adapun dia berupa cairan yang sampai masuk ke dalam, maka itu tidak boleh digunakan karena membatalkan puasa. Kalau misalkan orangnya asma, ya, orangnya sudah akut, maka gunakan itu, batal puasanya, tapi ya, batal puasanya, tidak diberikan rukhsah, dia batal puasanya. Nanti dia ganti karena dia uzur syar'i, dibolehkan dia batalkan puasa karena uzur syar'i. Masalah. Assalamualaikum. Ya, ini pertanyaan ya, bukan. Idza jama'a az-zawj zawjatahu qabla adzan al-fajr. Si Tony mana? Tony mana? Hah? Menyiapkan ini. Tadi malam tadi pagi dia ada ikut kajian enggak? Hah? Ada? Oh, Anda ingat. Ya. Ini pembahasannya si Tony, ini enggak ada Tony-nya. Ya, ini pembahasannya si siapa? Si enggak. Hasan. Dia apa? Dia berhubungan dengan istrinya qabla adzanil fajar, sebelum adzan fajar. Fa adzana alaihi wa lam yaghtasil illa ba'dal adzan. Hal shaumu sahih am la? Ya, masalah kemarin ya. Masalah kemarin. Dia belum mandi wajib, sudah masuk adzan. Ya, maka puasanya sah atau tidak? Apa jawabannya? Sah. Ada yang dapat dalilnya? Ya. Sudah ada yang dapat dalilnya? Kemarin Abid jawab tapi kurang sedikit lagi, dekat. Ya. Aryan tahu hadisnya katanya apa? Hah? Iya, apa? Apa? Wahwa junub, ya. Itu sholat, bukan apa, puasa. Ya. Kalau ada yang bisa datangkan dia ini. Al-jawab, waalaikumsalam, man kana alaihi ghusl qabla subhi fa akharahu. Kalau dia itu masih ada junub, dia belum mandi, fa akharahu, dia takhir mandinya ba'da tulu'il fajar, sampai setelah azan subuh,
setelah fajar, fasaumu sahih. Puasanya sahih. Berdasarkan hadis Aisyah. Ini hadis Aisyah ya. Yang ana minta ayat ya. Yang bisa datangkan ayat ada hadiah. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudrikul fajr fi Ramadan wa huwa junubun min ghairi hulmin fayaghtasil wa yasum. Itu yang antum maksud ya? Rian. Ini bukan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendapati waktu fajar di bulan Ramadan. Sedangkan beliau dalam kondisi junub. Ya. Habis apa? Habis junub karena ya junub beliau ya. Wa huwa junubun min ghairi hulm, disifati oleh Aisyah tanpa mandi. Lihatnya itu akil-akil, itu jatuh itu si Kaisan nanti itu. Wa huwa junub min ghairi hulm, tanpa mimpi basah. Si Kaisan itu suruh turun dari motor. Ya biasa itu. Hah? Ya. Si Akil kalau dengan masalah seperti ini pusing dia. Jadi apa? Jadi tanpa mimpi basah. Jadi Aisyah ingin menegaskan bahwasanya itu kondisinya habis jama'a zaujatahu. Fayaghtasil, Nabi SAW tetap mandi wajib dan tetap puasa. Itu setelah fajar. Ini riwayat dari Bukhari Muslim muttafaqun alaihi. Tapi yang Anda inginkan itu yang dari ayat. Ya, bagaimana cara istidlalnya dari ayat? Ada dari ayat itu. Ya. Kalau yang seperti ini kan jelas ya. Ini asal tahu terjemahan bisa kita maknai. Ya. Masalah hal sahbud dam lit tahlil atau lit tabarru' yuftir shaum. Apa hukumnya kalau donor darah? Ya, donor darah. Atau semisal itu dia keluarkan darah untuk diperiksa atau donor darah, apakah membatalkan atau tidak? Al-jawab. Jawabannya apa? Oh, dirinci. Jawabannya la yuftir shaim bi sahbid dam lit tahlil. Dia tidak batal puasanya. Kadzalika sahbud dam lit tabarru'. Dia baik untuk diperiksa, diteliti. Biasanya kan kalau orang dia mau tes darah, diambil darahnya sedikit, itu tidak membatalkan. Atau untuk dia donor darah, tidak membatalkan meskipun banyak. Ya. La yuftir bi shaim qiyasan 'alal hijamah, dikiaskan dengan orang yang hijamah, yang dia berbekam. Wa huwa madhhabul jumhur, itu madhab jumhur. Di hadis Ibn Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajam wa huwa muhrim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijamah dengan posisi ihram. Wa wahtajama wa huwa shaim, dan juga ihtijam hijamah dalam kondisi sedang puasa. Rawahul Bukhari, riwayatkan Bukhari. Ini hadis yang memansuh, meriwayatkan atau menghapus hukum yang meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW itu mengatakan aftaras shaim al-hajim wal muhtajim. Orang yang berpuasa itu batal puasanya, baik dia hijamah atau yang menghijamah. Ya, yang dia dihijamah atau yang menghijamah. Al-fa'il atau maf'ul. Itu riwayatnya ada, tapi dia mansuh. Wa su'ila Anas bin Malik ditanya, akuntum takrahun al-hijamah? Kalian itu tidak suka hijamah? Maksudnya kalau puasa. Maka Anas menjawab, la, tidak, kami bukan tidak suka, illa min ajli da'af. Ya, kami bukan karena benci dengan hijamah, tidak suka dengan hijamah kondisi puasa, tetapi karena dia menyebabkan lemah. Ya. Maka mazhab Syafi'i menyatakan bahwasanya hukum hijamah apa kemarin? Hijamah kondisi puasa, makruh ya. Kenapa? Karena membuat orang lemah dia. Fatukraul hijamah ala shaim makruh, orang hijamah dalam kondisi puasa. Faman sahibad dam fasaumu sahih. Barang siapa yang dia melakukan itu untuk dia hijamah kah atau donor darah, maka dia puasanya sah. Walakin in syaqqa alaihi dzalika fal fitr afdal. Tetapi kalau memberatkannya puasa, maka al fitr afdal. Dia berbuka lebih utama baginya. Kenapa? Karena laisa minal bir as-siyam fis safar. Tidak termasuk kebaikan puasa ketika safar. Kenapa puasa ketika safar itu tidak termasuk kebaikan? Karena membuat
masyaqqah, berat yang sangat, maka orang yang dia itu karena dia donor darah jadi dia berat puasa, maka dia lebih utama afdal berbuka, tidak berpuasa. Masalah, ma hukmu baqit ta'am fil asnan, hal idza kharaja minhu wabtala' yabtul shaum as-siyam. Apa hukum sisa-sisa makanan yang ada di gigi? Dia habis sahur itu ada sisa dagingnya atau sisa tempenya atau sisa, ya, itu hukumnya apa kalau dia telan? Ya. Al jawab, tahu enggak jawabannya ini? Fakih tahu enggak? Sisa-sisa makanan kalau enggak sengaja enggak batal. Kalau enggak sengaja, coba kita lihat jawabannya. Al jawab, yajibu 'ala shaim al-ihtiraz 'amma yakun fi asnanihi min baqayat ta'am wa nahwih. Wajib bagi orang berpuasa dia menghindari makanan-makanan, sisa-sisa makanan yang ada di antara gigi-giginya, yang ada di mulutnya. Fa in ibtala'a syai'an min dzalika batal shaumuhu. Kalau dia telan maka batal puasanya. Qala An-Nawawi, ya. Ini tidak disebutkan sengaja atau tidak di sini, ya. Ya. Nanti kita lihat. Qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi berkata dalam kitab Al-Majmu', qala ashabuna, berkata ulama-ulama kami, yakni Syafi'iyah, yaitu ulama Syafi'iyah, idza baqiya fi khilal asnanihi ta'am, kalau ada sisa-sisa makanan di antara giginya dia, ya, fayan bagi an yukhallilahu fil lail wa yunqi famahu, hendaknya layaknya dia itu membersihkannya sejak malam, maksudnya sebelum subuh, kemudian dia dengan cara dia pakai gosok gigi atau semisalnya, kemudian dia bersihkan mulutnya. Fa in asbaha shaiman, kalau dia sudah puasa setelah subuh, wa fi khilal asnanihi syai'un, dan di antara giginya itu ada makanan sisa-sisa, fabtala'uhu amdan, dia telan sengaja. Nah, ini aftara bila khilaf indana, maka batal puasanya tanpa ada khilaf di mazhab kami, yaitu Syafi'iyah. Dan ini pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Maknanya kalau dia tidak sengaja maka tidak membatalkan, itu ada perselisihan di kalangan Syafi'iyah. Kalau sengaja tidak ada perselisihan, kalau tidak sengaja itu ada perselisihan. Tetapi yang benar kalau tidak sengaja tidak batal, ya, seperti yang disebutkan tadi oleh Ustadz Fakih itu. Masalah, ya, masalah selanjutnya kita lanjutkan besok, ya. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.